sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Malang sekaligus membuka acara workshop pada pagi hari ini kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Syahid MM. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bu nyai, para asatid, asatidah. Yang terhormat saudara saya, Ketua Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, beserta Bapak Kiai Haji Izi Baikuni dari LP Ma'arif. Yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah, Pengawas Bina MTS N06 Suprayon 56, Ibu Haja Zuli Rahmawati MPDI. Yang saya hormati Ketua KKM Suprayon 56 MTS N6 Kabupaten Malang, Bapak Dr. Sutirjo MPD. Yang saya hormati Koordinator Panitia, beliau Bapak Kiai Haji Sugiono. Amin. Yang saya hormati Sohibul Fadilah, Kepala MTS Babus Salam, Bapak Kiai Haji Saiful Bahri. Yang saya hormati Kepala MTS KKM Suprayon 56 MTSN 06 Kabupaten Malang, ada 8 lembaga. Dan yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam, Bapak Kiai Haji Thorik bin Ziyad bin Darwis. Insyaallah beliau duduk di kursi di rumahnya itu mungkin ya Masian ya. Ya, nanti saya mampir tak duduk juga di kursinya gitu ya. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu sekalian. Ini tenaga pendidik, Bapak Ibu guru dari perwakilan 8 lembaga di Suprayon 56 MTSN 6 Kabupaten Malang, dan adik-adik sekalian yang hadir seluruhnya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya kita sekalian bisa bermuwajahah, bisa bertemu secara langsung di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang sudah diprogram, adalah workshop PKB, termasuk nanti di dalamnya ada implementasi kurikulum Merdeka pada Madrasah sebagai pengejawantahan keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022. Selanjutnya sholawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, handai tolan kita, saudara kita, keluarga kita,
nanti sama-sama masuk ke dalam surganya Allah bersama beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pertama dan yang paling utama kesempatan ini dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KKM dan Suprayon 56 yang pada saat ini telah menggagas kegiatan yang sangat luar biasa yang nanti akan ditandai dengan MOU kesepahaman dengan PCLP Ma'arif Kabupaten Malang. Ini sungguh sangat luar biasa karena insya Allah guru-guru dan kepala madrasah ini baru ketemu semuanya kalau memang ada kegiatan semacam ini. Kalau tidak ada kegiatan semacam ini mungkin hanya kepala madrasahnya saja. Yang guru-gurunya ya setelah dari rumah menuju ke lembaga, dari lembaga kembali lagi ke rumah tiap hari rutin seperti itu. Nah, sekarang ini ada wahana untuk peningkatan mutu atau peningkatan kompetensi bagi kita semuanya khususnya di Suprayon MTS 56 Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, dari MC saya disuruh untuk sambutan, kemudian untuk membuka acara ini. Tapi mohon maaf, mumpun saya ketemu panjenengan, karena acara ini sungguh sangat luar biasa. Maka izin sedikit agak panjang sekaligus saya memberikan beberapa masukan yang terkait dengan layanan pendidikan yang ada di Kementerian Agama. Jadi tadi gak ada pembinaan tak asik sendiri. Jadi tugas saya satu, sambutan, yang kedua membuka, dan yang ketiga adalah pembinaan. Sehingga nanti ya ada 3 lah begitu ya. Gitu ya. Bu Juli Rahmawati yang saya cintai, saya sayangi. Ini Pak Hamka ini tidak disayangi, tidak dicintai ya, itu namanya normal Pak kepalanya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, insya Allah hampir 4 bulan saya berada di Kabupaten Malang, baru bisa ketemu dengan panjenengan. Karena memang jenengan nggak ngundang saya sih. Nah itu ya. Masa saya ngundang seluruhnya ke Kemenak, insya Allah tidak begitu. Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini bisa berinteraksi secara langsung dengan panjenengan, bisa bersilaturahim, dan sekaligus ya insya Allah saya ikut urun rembuk bagaimana pendidikan yang dikelola oleh lembaga pendidikan formal yang ada di Kementerian Agama. Tadi sayup-sayup kita sama-sama mengikuti himna atau mars madrasah. Itu biasanya yang mengikuti alunan suara itu biasanya hanya mengalir saja tanpa isi atau substansinya di situ. Kau ajarkan arti kehidupan, ya, yang berdasarkan pada konsep agama, tentu agama Islam. Ini salah satu tugas guru yang mentransfer ilmu kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau saya ini sudah tua, ya sudah 50 tahun ke atas. Kalau panjenengan ini kan rata-rata 17 tahun. Nah itu ya. Sehingga termasuk anak-anak milenial ini. Ya yang ini yang kolonial. Nah gitu. Sehingga kalau dulu kita mengenal lembaga madrasah begitu terkesan sangat kumuh begitu. Lulusan madrasah itu nanti jadi apa? Orang-orang tua kita yang penting kon sekolah, ya sekolah koyo ngono iku, guru-guru nih, insya Allah pendidikannya juga tidak tinggi. Yang dokter seperti Dokter Sutirjo nggak ada dulu. Yang penting beliaunya ini punya kompetensi mengajarkan agama kepada anak-anak kita cukup. Ya paling banter orang tua kita gak apa-apa untuk metu teko madrasah dadi mudin dan lain sebagainya. Sekarang terjadi pergeseran paradigma. Ini yang tidak boleh terjadi yang dulu dengan sekarang. Alimu auladakum
fa innakum mahlukuna li zamanin ghaira zaman itu. Ya beda dulu. Kalau saya dulu paling banter ya pati lele kekean sama ubak sodor begitu. Anak sekarang nggak tahu itu. Karena begitu lahir main gadget. Karena ibunya pada saat dengan bapaknya juga main gadget itu. Wah gitu ya. Akhirnya generasi gadget. Nah gitu ya. Bapak Ibu yang sama, dengan berjalannya waktu, pemerintah ini mengakui keberadaan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kementerian Agama dengan terbitnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu baru ada rekognisi pengakuan pemerintah kepada lembaga yang berada di naungan Kementerian Agama. Padahal menurut sejarah ya, Kementerian Agama memang lahir tahun 46, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Tapi yang namanya madrasah, yang namanya pondok pesantren, yang namanya TPQ, madrasah diniyah maupun majelis taklim itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan banyak pada saat itu anak-anak kita yang dulu bapak-bapak kita itu sudah pinter-pinter yang terkait dengan agama. Karena saking ikhlasnya untuk mentransfer ilmu kepada santri-santrinya. Sehingga yang diajarkan hanya sedikit saja, tapi Masya Allah keluar dari pondok, keluar dari madrasah, keluar dari madrasah diniyah, itu sudah bisa jadi orang hebat pulang ke kediamannya masing-masing. Dan itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa berdirinya NKRI Indonesia Tercinta ini. Sehingga pada saat ini dengan berjalannya waktu dan proses yang kita tidak kenal lelah, akhirnya madrasah sekarang ini sudah menjadi trust kepercayaan masyarakat, tidak hanya pilihan pertama dan utama. Kalau dulu adalah setelah ke SD, setelah ke SMP, ke SMA negeri dan diterima, baru lungsurannya ke madrasah. Oh sekarang ini no, tidak mau kita. Madrasah-madrasah hebat bermartabat sekarang ini sedang dicari oleh masyarakat, karena memang tempat yang aman, wadah yang aman untuk anak-anak kita itu tidak lain tak bukan, salah satunya adalah di madrasah. Maka jangan pernah berkeluh kesah menjadi guru madrasah, meskipun apa yang telah diberikan pemerintah kepada kita itu masih jauh dari layak. Oleh karena itu ya, jangan pernah berhenti. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala MTSN 6, jangan pernah berhenti dan terus berkarya, bekerja dan berinovasi di lembaga pendidikan kita tercinta ini. Meskipun antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu berbeda-beda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya begitu masuk di Kabupaten Malang, lembaga yang kita kelola itu 1000 lebih, 1090 lembaga, mulai dari RAMI, MTS dan Aliyah. Yang negeri hanya 13 saja. Kita mengelola kurang lebih 150.000 siswa. Ada lembaga kita ini, mungkin panjenengan hidup di Malang juga belum tahu, ada yang inden di madrasah Kabupaten Malang 5 tahun baru bisa diterima di lembaga tersebut. Ini fakta dan realita. Nah inilah yang kita harapkan madrasah atau lembaga-lembaga kita yang kita kelola. Maka sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya terkait sosialisasi kurikulum merdeka. Orang-orang yang dulu mungkin sudah usia 60 tahun diapakno negara itu bolak-balik ganti kurikulum. Nah itu enak biyen zaman Pak Harto ya apa enak aku toh, dan sebagainya gitu. Negara ini ada yang memimpin, kita tinggal melaksanakan. Kurikulum merdeka ini diluncurkan bukan tanpa pertimbangan, sudah dipertimbangkan oleh negara, oleh perintis, oleh orang-orang yang pengambil kebijakan di sana. Kita tidak melaksanakan karena bergantinya kurikulum itu antara lain disebabkan karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita terus mandek stagnasi terkait dengan layanan pendidikan ini seperti ini, pasti kita akan ditinggal oleh orang lain dan akan jauh dari negara-negara yang sudah maju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah oleh karena itu pada kesempatan ini mohon dengan hormat lagi sangat saya titip kepada
panjenengan semuanya termasuk yang paling penting di sini adalah top leader kepala madrasah. Terus berinovasi, terus bekerja dan berkarya, utamanya mengikuti kegiatan ya pengembangan ke profesional berkelanjutan, yang ini adalah salah satu tujuan Kementerian Agama bekerja sama dengan World Bank atau Bank Dunia yang kemarin ya memberikan reward kepada Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kompetensi guru-guru yang ada di madrasah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas siswa-siswa kita yang ada di madrasah. Ada madrasah apa? Ada maker, madrasah education quality apa Pak? Maker, madrasah education quality reform. Nah, reform itu ada 4 komponen. Komponen yang pertama adalah EDM dan ERKM, evaluasi diri madrasah dan rencana kerja anggaran madrasah. Itu komponen 1. Yang kedua ada komponen yang kedua, itu menyangkut masalah yang berkaitan dengan ini, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang ketiga yang terkait dengan apa tulisan saya ini, kalau nggak saya baca nggak hafal saya ini. Nah itu ya. Ada 4, termasuk masalah emis, ya, termasuk masalah emis. Kemudian juga masalah AKMI, asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ya tahun 2021 2022 saya insya Allah di Kemenak Kabupaten Malang ini tidak terasa karena memang memperoleh sedikit bantuan dari World Bank atau Bank Dunia. Kalau kemarin saya di daerah tertentu ada 156 titik, saya hitung 3,3 miliar untuk satu kabupaten itu. Saya dimutasi ke sini hanya ada 12 titik, sedikit, enggak tahu kenapa Malang dapat sedikit, meskinya jauh lebih banyak daripada daerah-daerah yang lain. Itu setiap titik harus mengadakan kegiatan PKB ini, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini maknanya kita tidak boleh diam, terus mengasah untuk dalam rangka peningkatan kualitas baik guru maupun siswanya. Dan itu adalah uang pinjaman Bank Dunia. Ini tidak gratis pemerintah itu. Berapa Pak? 250.000 US dollar. Itu kalau dirupakan 3,75 triliun. Ini utang-utangan ini. Gitu loh, untuk PKB kemarin itu. Nah ini akan dievaluasi. Kalau evaluasinya bagus, bisa meningkat kualitas layanan pendidikan yang ada di Kementerian Agama, maka ini insya Allah akan diteruskan. Sudah dimulai tahun 2020 sampai nanti tahun 2024. Ibu bapak sekalian, makanya kalau diundang seperti ini serius, karena undangan seperti ini tidak seluruh guru memperoleh kesempatan seperti ini, tidak semua kepala madrasah memperoleh kesempatan seperti ini. Ini baru saja kemarin dilaksanakan di Songosari ada 12 lembaga MTS, sekarang ada 8, kemudian yang MI, kemudian yang RA, kemudian yang Alia. Di mana saya belum dapat undangan? Nah itulah. Nah maka ini adalah nanti yang akan mendesiminasikan apa yang disampaikan oleh saudara narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, tulisan saya bawa 4 lembar saya. Ini paling enggak minta waktu 3 jam saya ini. Nah itu. Non, siap-siap aku dengklek. Yang kecil saja yang saya sampaikan, baru saja saya tulis sebelum saya berangkat ke sini. Kita ini Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan. Apa yang ada sekarang ini harus kita ikuti. Kalau sekarang ini gencar-gencarnya implementasi kurikulum merdeka yang nanti akan disampaikan tidak hanya di Dinas Pendidikan, melainkan di Kementerian Agama. Nah sekarang saya tanya, karena ini sudah lama ini. Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 itu sudah setahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang jawab oleh orang-orang yang ada di hadapan kita. Panjenengan apakah sudah membaca dan mendownload aturan itu?
Masya Allah. Ini kulil hak walau kana murron. Nah ya, terus terang aja supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu adalah aturan yang mengejawantahkan dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah khusus di lingkungan Kementerian Agama. Seharusnya kepala madrasah memerintahkan kepada seluruh guru untuk membaca itu apa yang harus dilakukan. Begitu. Nah, sekarang ini ya, informasi-informasi yang saya sampaikan karena jenengan bagian dari Kementerian Agama. Jenengan adalah saudara saya adalah saudara panjenengan. Kita ini adalah ibarat satu bangunan, satu tubuh. Kalau jenengan dicubit sakit, saya mungkin akan lebih sakit. Nah, oleh karena itu, mumpung ketemu saudaranya, saya titip kepada panjenengan. Kemarin sudah saya sampaikan juga di MTS Singosari. Satu, ya, saya mohon untuk disampaikan kepada masyarakat dan dimulai dari keluarga kita. Jangan ada pernikahan anak. Ya, meskipun semuanya di hadapan saya ini punya anak, awasi anak-anak kita. Ya, jangan pernah minta dispensasi nikah ke pengadilan. Ya, karena anak-anak kita dianjurkan oleh undang-undang itu baru boleh nikah laki perempuan usia 19 tahun. Setelah ada amandemen Undang-Undang Perkawinan nomor 174 dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Bahkan Bu Gubernur menyampaikan 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Maka dimulai dengan kita dulu. Ya. Karena apa? Karena ini kalau dibiarkan negara akan rusak. Banyaknya stunting, banyaknya orang-orang yang tidak bekerja, banyaknya perceraian yang ada di lingkungan kita. Itu adalah akibat dari pernikahan anak. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu, sebentar lagi ada penyelenggaraan haji. Saya titip sampaikan kepada masyarakat. Pasti panjenengan dianggap sebagai orang yang tahu karena jenengan adalah bagian dari orang Kementerian Agama, baik negeri maupun swasta. Tanya kepada panjenengan terkait dengan penyelenggaraan haji. Ada yang ditanya itu justru malah memojokkan Kementerian Agama. Kita itu tidak pernah berhenti untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan haji. Karena sudah 2 tahun kemarin tanpa ada penyelenggaraan, 2022 ada penyelenggaraan tapi minimalis. Nah, sekarang ini kembali ke kuota normal, Indonesia dapat 221.000 jamaah. Dan ini nanti sekitar 70.000 itu adalah orang-orang lansia atau lanjut usia. Disampaikan kepada masyarakat. Karena sudah ada orang-orang yang mengemuf di belakang itu, maksudnya bukan di belakang itu, di belakang sana. Nah itu ya. Ambil naik uang setoran haji untuk umroh. Karena usia 65 tahun sudah haram untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah tidak boleh. Itu adalah semuanya adalah hoak. Di Kabupaten Malang sudah banyak yang mengambil porsi haji diambil untuk melaksanakan umroh gara-gara kita tidak sadar bahwa itu adalah informasi hoak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang melaksanakan umroh 100 kali tidak sama dengan orang melaksanakan haji satu kali. Kalau kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, sudahlah biarkan begitu, urusan umur Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah daftar. Sekarang yang belum daftar pulang seluruhnya. Sapinya dijual, kemudian tanahnya mungkin pojoknya dijual untuk daftar haji. Perkara nutut gak nutut umure wallahu a'lam bishawab. Nah gitu. Nah, ini sedang terjadi di masyarakat. Yang kedua, tidak ada batas usia 65 tahun. Kalau kemarin memang aturan dari pemerintah Arab Saudi, bukan aturan dari pemerintah Indonesia. Nah, sekarang ini sudah ada informasi yang sangat luar biasa yang banyak masyarakat yang tidak tahu. Usia 65 tahun sampai berapapun ke atas sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ada batasan usia. Bahkan yang terbaru umur 80 tahun sudah tidak usah foto biometrik. Ini layanan-layanan luar biasa Kementerian Agama kepada jamaah haji.
Kemudian ada lagi, tidak ada rekomendasi dari Kemenak tentang orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ini adalah kemudahan-kemudahan semuanya yang diberikan pemerintah lewat Kementerian Agama kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya insya Allah tahun ini tidak ada ujian madrasah. Apakah sudah tahu Bapak Ibu? Belum. Ujian madrasah yang dulu disingkat UM itu insya Allah tahun ini sudah tidak lagi, akan diganti dengan AM. Apa itu? Asesmen madrasah. Podoai tak? Iya, memang nggak tahu istilahnya dulu dikembalikan lagi, kemudian tidak berlaku lagi, dikembalikan lagi. Ya itu yang pokoknya ngikuti aja lah nyenengan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah itu ya. Kemudian Bapak Ibu, baru saja saya yang belum baca koran baca koran Jawa Pos hari ini, hasil ya asesmen literasi kemarin tahun 2021-2022 ini adalah menunjukkan hasil ya kompetensi kita untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita masih di luar ekspektasi, masih di luar harapan kita semuanya, masih rendah sekali. Ini catatan saya dari koran, 15% hasil asesmen nasional diperoleh data 15% siswa MISD masih perlu intervensi khusus mengenai literasi. Kemudian 45% siswa MTS SMP belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi. 42% belum mencapai kompetensi minimum untuk anak-anak yang ada di SMA dan lain sebagainya. Dan apabila Bapak Ibu yang sekarang ini menerima siswa dalam PPDB, itu ada anjuran di Jawa Timur, khusus di Jawa Timur, untuk orang-orang yang satu jalur khusus ketua OSIS, yang kedua pekerja migran Indonesia PMI, dan yang ketiga anak-anak nakes yang bapak ibunya meninggal dunia karena COVID, itu wajib hukumnya untuk diterima. Karena ini ada perlakuan khusus di Jawa Timur, dan ini praktisi pendidikan juga harus tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu beberapa hal. Maka dari itu ini nanti setelah saya pulang, itu nanti ada narasumber. Panjenengan harus ikuti sampai paripurna. Kemarin di Singosari itu sampai jam 4:30 ya Bu. Ini nanti insya Allah kabarnya 8:30. Ya. Nanti Bu Juli bertanggung jawab sama Pak Tirjo untuk memberikan makan dan transport. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling akhir yang terkait dengan seorang guru. Menurut Imam Ghazali, tulisan saya, guru harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Satu, memiliki kasih sayang dan lemah lembut. Ya, dulu dengan sekarang beda. Jangan pernah melakukan siswa yang sekarang ini pada saat kita jadi siswa dulu. Sudah enggak zamannya dan jenengan akan direpotkan kepada polisi. Jangan ada masalah di keluarga, kemudian dibawa-bawa ke madrasah. Pada saat ketemu anak-anak enggak dosa, enggak perkara, dijoeweri kabeh, mbalur kabeh anak-anak itu. Karena apa? Tukaran ambek bojone di omah. Tidak boleh terjadi. Panjenengan harus anak-anak yang ada di ruangan itu diperlakukan sebagai anak biologis panjenengan. Meskipun itu anak sosiologis panjenengan. Harus punya kasih sayang menurut Imam Ghazali. Ya, punya perasaan lemah lembut. Sehingga surat Al-Kahfi salah satu surat di tengah-tengahnya ayatnya itu ada wal yatalattaf wala yusyirun nabikum ahada. Hendaklah kamu ya berjalan di muka bumi dengan lemah lembut. Dan inilah cita-cita besar Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu sukses membawa visi agama Islam dalam kurun kurang lebih 23 tahun. Itu tidak ada yang membandingi orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Itulah Rasulullah. Apa itu?
berorientasi pada karakter, berorientasi pada peradaban, berorientasi pada perilaku-perilaku yang baik. Karena panjenengan ini adalah contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan, pujian, ucapan terima kasih atas jasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau jenengan memenuhi syarat, insya Allah sudah ada yang ngurus. Saya perintahkan kasih pen, kalau guru sudah memenuhi syarat, tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Meskipun kok gak bareng ini saya keplok ya. Doroe gak pati tebet doroe. Nek diploke kan tepat doroe itu. Gitu ya. Nah gitu. Jadi sudahlah, jenengan yang ikhlas. Jenengan ikhlas gak ikhlas mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, ya pancet ngono iku. Nah daripada gak ikhlas, maka ya mulai sekarang harus ditata niatnya. Perkara rizki itu adalah Allah sendiri yang mengatur. Kalau tunjangan profesi belum cair, insya Allah saya selaku kepala kantor sudah bertanggung jawab terkait dengan itu. Nah besok cair alhamdulillah. Jangan ibu husnudona ibu ya. Saya barusan tanda tangan 4.500 lembar. Iya, S29E. Ya, SKBK itu. Berarti ya kalau sekarang ya belum, Bu. Kalau itu 3 bulan berarti ya, nah sebentar lagi mau bulan. Kalau memang 3 bulan berarti ya dibayarkan bulan April. Kalau 2 bulan berarti bulan Maret. Jaluk sendi. Oh ya Masya Allah. Kok rodok cerongongan ngene Dik. Itu ya. Nggih Bu, karena itu hak jenengan karena sudah melaksanakan kewajiban. Yang setelah jujur dan terpercaya, membimbing dengan kasih sayang dan tidak dengan kemarahan. Ya, tidak boleh. Yang keempat, luhur budi dan toleransi, memperhatikan perbedaan individu. Itu menurut Imam Ghazali. Bapak Ibu, tugas panjenengan ini sangat luar biasa. Jenengan ini tulisan saya itu, ya, tinta seorang alim, seorang guru itu lebih berharga daripada darah para syuhada. Luar, jenengan itu hanya di bawah 1 strip saya, Nabi dan Rasul. Tugasnya sama warasatul anbiya, untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita. Maka jangan pernah panjenengan untuk putus asa. Dan saya paling nggak senang waktu bicara kemudian konsumsi keluar. Nah itu. Bu terus no, soalnya apa ini tak sudahi memang ya. Yang ini saya to be continuous. Ini bagus ini sebenarnya kalau nanti saya sampaikan itu bagus sebenarnya. Nah, biar nanti ngundang lagi, ya itu saya simpan, saya saving aja. Ya nanti gantian dengan Pak Dr. Haji Abdul Malik Karim Amru atau disingkat Hamkah. Nah itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon sekali lagi, kalau ada event-event seperti ini, mohon kiranya untuk bismillah ditata niatnya. Karena inilah wahana, inilah wasilah, inilah panennya bisa meningkat kompetensinya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh teman-teman kita di tingkat MTS Suprayon 56 ini nanti memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita dan anak didik kita dan lembaga kita. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan panjenengan ikhlas mengajar di madrasah, insya Allah keluarga jenengan dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan anak-anak kita insya Allah dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Dan diberikan rizki oleh Allah dari rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha ja'ala lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, supaya kegiatan ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik harus dimulai dengan yang baik. Maka kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maka workshop pengembangan keprofesional berkelanjutan dan
terkait dengan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah yang diselenggarakan oleh Suprayon KKM 56 MTSN 6 Kabupaten Malang bekerjasama dengan PC Ma'arif NU Kabupaten Malang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan, pembinaan serta pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Haji Zahid MM. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan secara panjang dan lebar kita semuanya bisa mengambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara terakhir ditutup dengan doa kepada beliau Bapak Haji Zubair. Kami persilakan. Untuk doa kepada beliau Bapak Haji Saiful Bahri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina wa tullabana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlit tuqa wa la taj'alna min ahli dhilli wa dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hassil maqasidana wassir umurana umurad dunya wal akhirah hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sirril Fatihah.